Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Tapi cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan enggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan enggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan pisau apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya Malik. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik asal diselesaikan secara fauron dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, eman Gus kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakokno. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh ndak karena ini urusan ndak penting. Jadi wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Man? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Besar. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu ndak? Ya. Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar ya? Karena besar kan, kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan? Hidup 2 alam. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Iya. Iya, kenapa kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Nah itu karena unsur imannya. Iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu. Ayam cuwilik sakmene ketabrak truk, enggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Narukan sini. Ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula. Pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nak langsung kula sebelah halal apa haram? Wis kanggo kowe halal ya halal. Karena saya tahu tak jawab haram mesti kecewa itu. Aduh. Kiai ini beratnya kan. Ya akhirnya ya saya setelah itu mate Imam Syafi'i ngapunten umat kula nu rahasia mangke madzhab jenengan tuh ndak siap. Untuk madzhab ini tidak sama. Iya kan akhirnya pakai madzhabnya Imam Malik tadi. Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat nglawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu makanya yang rileks saja lah bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba, raditu itu senang banget, ridho itu puas. Nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem atau raditu itu marem, jadi yang nyaman. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari lho Pak Rizky. Insyaallah bagus. Pon alhamdulillah. Satu aja yang di sini benar. Oh, satu aja. Syarat. Nggih, tambah syarat. Jadi mungkin ada satu pertanyaan aja. Satu saja. Bukan keluhan. Bukan keluhan. Ini mumpung Gus Bak pada Madhohirul Jamal nih. Iya, Madhohirul Jamal. Sebentar lagi sudah jalan. Sebentar lagi sudah Madhohirul Jalal. Jadi gak kena ditakoni. Monggo setunggal mawon. Mikir. Ya bagus. Ini gini, ambil. Nggih. Ampun dawa-dawa terus ya Gus. Ya jangan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama. Oh, ya. Masih di jalanan. Gus, pertama saya muhibin jenengan mengikuti 3 tahun terakhir sepertinya ketika Mbah Hasyim Asy'ari hadir di tahun 1900-an sampai mendirikan itu kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting
Indonesia ini. Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita gitu. Dan itu kami melihat bahwa apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU, saya kok termasuk orang yang punya apa ya semacam harapan gitu Gus Baha bisa, ya mungkin kalau beliau Mbah Hashim Rois Akbar, sekarang Rois Am, nanti ada istilah barulah tengah-tengah antara Rois Am dan Rois Akbar. Karena setiap satu abad harus ada mujadid dan kami berharap nah kamu aja tak angkat. Itu yang pertama, artinya mohon maaf Gus. Yang kedua soal saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir yang dari 3 cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai kota lah, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi di antara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan begitu gitu. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Artinya mohon maaf karena pemahaman saya ada 2 pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih. Dan yang terakhir mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang madhohirul jamal atau madhohirul jalal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Dari peternakan ya? Peternakan. Tapi mau ngomong tafsir itu. Mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai kan. Nah ini ada yang hafal Quran ngaco, paling enggak setengah hafal. Enggak yang dari Unisma. Enggak begini, ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri, ya saya maknani wa ma fa'altu lan ora nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khidir sendiri itu kamu untung enggak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu hanya satu orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel ndak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel ndak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Ingat ya Israel. Iya kan? Nah, Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni nyuwun sewu orang soleh betul. Tapi wae kabundut ya. Itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena perintah.
Nah, Khadir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel. Karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh, ini kan orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari. Bukan mikir sampean tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu naruh keramat kan taqabbala wa minna minkum taqabbal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat jadi ya tetap hidup itu terus. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal tuh Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel. Karena itu korbannya lebih